Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Andika Putra, NIM 1931041108. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai taksonomi. Arti dan letak taksonomi dalam pendidikan. Sejak lahirnya kurikulum PPSP, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, yang kemudian disusul oleh lahirnya kurikulum tahun 1975, telah memulai tertanam kesadaran pada para guru bahwa tujuan pelajaran harus dirumuskan sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Tujuan tersebut harus diberitahu kepada para siswa. Jadi, tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak akan tahu mana pelajaran yang penting dan mana yang tidak. Kesadaran seperti ini diharapkan dapat mendarah daging, seperti halnya jika orang mau pergi ke suatu tempat, sudah punya bayangan letak tempat tersebut sehingga dengan mudah menentukan jalan mana yang harus dilalui. Kepentingan hubungan kegiatan belajar mengajar dengan tujuan oleh seorang ahli bernama Scriven tahun 1967 dikemukakan bahwa harus ada hubungan erat antara nomor 1, tujuan kurikulum dengan bahan pelajaran, yang kedua bahan pelajaran dengan alat-alat evaluasi, yang ketiga tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi. Selanjutnya yaitu adalah dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, ketiga tujuan ini harus ada, tetapi prakteknya memang sulit karena dalam beberapa hal penafsirannya lalu menjadi subjektif. Kesulitan lain adalah bahwa sulit untuk menjabarkan tujuan umum ini menjadi tujuan yang terperinci. Beberapa ahli telah mencoba memberikan cara bagaimana menyebut ketiga tujuan ini, yang akhirnya oleh Vivian de Lancier disimpulkan bahwa ada 3 tujuan termaksud taksonomi, yaitu yang pertama itu tujuan akhir atau tujuan umum pendidikan, yang kedua bagian B taksonomi, yang C yaitu tujuan yang operasional. Oke, selanjutnya itu adalah taksonomi Bloom. Bloom dan Cradwell telah memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang yang melahirkan taksonomi lain. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh dua orang ini ada 4 buah, yaitu prinsip metodologis, prinsip psikologis, prinsip logis, dan prinsip tujuan. Adapun prinsip metodologis yaitu adalah perbedaan-perbedaan yang besar dalam merefleksi kepada cara-cara guru dalam mengajar. Prinsip psikologis, taksonomi hendaknya konsisten dengan fenomena kejiwaan yang ada sekarang. Untuk prinsip logis, taksonomi hendaknya dikembangkan secara logis dan konsisten. Dan yang terakhir, prinsip tujuan. Tingkatan-tingkatan tujuan selaras dengan tingkatan-tingkatan nilai-nilai. Tiap-tiap jenis tujuan pendidikan hendaknya menggambarkan corak yang netral. Atas dasar prinsip ini, maka taksonomi disusun menjadi suatu tingkatan yang menunjukkan tingkat kesulitan. Sebagai contoh, mengingat fakta lebih mudah daripada menarik kesimpulan, atau menghafal lebih mudah daripada memberikan pertimbangan. Tingkatan kesulitan ini juga merefleksi kepada kesulitan dalam proses belajar dan mengajar. Saat ini sudah banyak diketahui oleh umum bahwa yang dikenal sebagai taksonomi Bloom tahun 1956 sebenarnya merupakan hasil kelompok penilaian di universitas yang terdiri dari B.S. Bloom, editor M.D. Engelhardt, Evers, W.H. Hill, dan D.R. Cradwell, yang kemudian didukung pula oleh Ralph W. Tyler. Secara garis besar, Bloom bersama kawan-kawan merumuskan tujuan-tujuan pendidikan pada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, kategori tingkah laku yang masih verbal, yang kedua, perluasan kategori menjadi sederetan tujuan, yang ketiga yaitu tingkah laku konkret yang terdiri dari tugas-tugas atau tasks dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian dan butir-butir soal. Ada 3 ranah atau domain besar yang terletak pada tingkatan kedua yang selanjutnya disebut taksonomi, yaitu yang pertama ranah kognitif domain, yang kedua ranah afektif atau affective domain, yang ketiga ranah psikomotor atau psikomotor domain. Berikut saya akan menjelaskan masing-masing tiap ranah tersebut.
Yang pertama itu ranah kognitif, yang dalam bagiannya itu mengenal, recognition. Dalam pengenalan, siswa diminta untuk memilih satu dari dua atau lebih jawaban. Contohnya, hasil bumi yang terkenal dari daerah Temanggung adalah A. Padi, B. Tebu, C. Tembakau. Mengungkap atau mengingat kembali, recall. Perbedaan dengan mengenal, dalam mengingat kembali ini siswa diminta untuk mengingat kembali satu atau lebih fakta-fakta yang sederhana. Contohnya, tempat keluarnya air dari dalam tanah disebut. Mengenal dan mengungkap kembali pada umumnya dikategorikan menjadi satu jenis, yakni ingatan. Yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta atau konsep. Selanjutnya itu adalah bagian ketiga, yaitu penerapan atau aplikasi. Untuk penerapan atau aplikasi ini, siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyeleksi atau memilih suatu abstraksi tertentu atau konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, dan cara secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi, baru menerapkannya secara benar. Contohnya, untuk menyelesaikan hitungan 51 kali 40 sama dengan nilai yang telah ditentukan, maka paling tepat digunakan itu adalah A. Hukum asosiatif, B. Hukum komutatif, atau C. Hukum distributif. Yang keempat yaitu analisis. Dalam tugas analisis, siswa diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau situasi yang kompleks atau konsep-konsep dasar. Contohnya, siswa disuruh menerangkan apa sebab pada waktu mendung ada angin kencang tidak segera turun hujan. Yang kelima yaitu sintesis. Apabila penyusun soal tes bermaksud meminta siswa melakukan sintesis, maka pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga meminta siswa untuk menggabungkan dan menyusun kembali, reorganize, hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru. Dengan singkatan, dapat dikatakan bahwa dengan soal sintesis ini, siswa diminta untuk melakukan generalisasi. Yang selanjutnya itu adalah keenam, yaitu evaluasi atau evaluation. Apabila penyusun soal bermaksud untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai sesuatu kasus yang diajukan oleh penyusun soal, yaitu dengan mengadakan evaluasi dalam pengukuran aspek kognitif. Ini tidak sama dengan mengevaluasi dalam pengukuran aspek afektif. Mengevaluasi dalam aspek kognitif ini menyangkut masalah benar atau salah yang didasarkan atas dalil, hukum, prinsip pengetahuan, sedangkan mengevaluasi dalam aspek afektif menyangkut masalah baik atau buruk berdasarkan nilai atau moral yang diakui oleh subjek yang bersangkutan. Baik, selanjutnya itu adalah bagian B, yaitu ranah efektif. Pandangan atau pendapat, opinion. Bila guru mau mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan siswa, maka pertanyaan yang disusun menghendaki respon yang melibatkan ekspresi, perasaan, atau pendapat pribadi siswa terhadap hal-hal relatif sederhana tetapi bukan fakta. Contohnya itu, bagaimana pendapat Anda tentang keputusan yang diambil oleh Bapak Lurah dalam situasi di atas? Bagaimana tindakan Anda jika seandainya yang menjadi lurah itu Anda? Selanjutnya yaitu adalah sikap atau nilai, attitude and value. Dalam penilaian afektif tentang sikap ini, siswa ditanya mengenai responnya yang melibatkan sikap atau nilai telah mendalami di sanubarinya, dan guru meminta dia untuk mempertahankan pendapatnya. Contohnya yaitu, bagaimana pendapat Anda seandainya semua penjahat yang merugikan masyarakat dan negara, baik yang proletar maupun yang elit, diberi hukuman mati saja? Mengapa pendapat Anda demikian? Seperti itu. Selanjutnya adalah ranah psikomotor. Perkataan psikomotor berhubungan dengan kata motor, sensori motor, dan perseptual motor. Jadi, ranah psikomotor berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagiannya. Yang termasuk ke dalam klasifikasi guru gerak di sini mulai dari gerak
yang paling sederhana yaitu melipat kertas sampai dengan merakit suku cadang televisi serta komputer. Secara mendasar perlu dibedakan antara dua hal yaitu keterampilan atau skill dan kemampuan atau abilities. Contohnya itu seberapa terampil para siswa dalam menyiapkan alat-alat dan seberapa terampil para siswa menggunakan alat-alat. Selanjutnya yaitu adalah lain-lain taksonomi. Banyak kritik telah dilemparkan kepada Bloom tentang pembagian taksonomi ini, sehingga timbul teori-teori sebagai adaptasi, modifikasi, atau kategori baru. Bagian A yaitu MC Guer tahun 1963, Glickman tahun 1963 telah menyusun taksonomi untuk bidang biologi, Wood tahun 1968 untuk matematika, Lewis tahun 1965 untuk ilmu pengetahuan alam. Sebagai contoh dihasilkan oleh The National Longitudinal Study of Mathematical Abilities, yaitu yang pertama Knowledge of Fact, nomor 2 Computation, yang ketiga Comprehension, yang keempat Application, dan yang kelima Analysis. Selanjutnya adalah bagian B. Guilford telah menciptakan pola yang menggambarkan struktur intelek dalam bentuk kubus. Berikut ini adalah gambar dari kubus tersebut, yaitu di bagian atas yaitu operation atau proses, yaitu bidang mendatar, terus produk di bidang belakang, dan konten bidang tegak. Selanjutnya Guilford juga telah berbicara lebih luas tentang implikasi model ini di bidang pendidikan. Dikatakannya bahwa untuk melatih kemampuan intelektual tertentu dibutuhkan latihan tertentu pula. Selanjutnya yaitu bagian C, yaitu Gagne dan Merrill. Gagne dan Merrill juga mengemukakan taksonomi lain di dalam bukunya The Condition of Learning tahun 1965. Gagne menyebutkan adanya 8 buah kategori yang oleh Merrill tahun 1971 ditambah 2 buah kategori lagi. 8 hierarki tingkah laku menurut Gagne adalah berikut ini. Yang pertama adalah signal learning, yang kedua stimulus response learning, yang ketiga chaining, yang keempat verbal association, yang kelima discrimination learning, yang keenam concept learning, yang ketujuh role learning, yang kedelapan problem solving. Selanjutnya yaitu bagian D, Garlech dan Sullivan. Garlech dan Sullivan beranggapan bahwa taksonomi belum mempunyai kegunaan yang terbatas sebagai alat untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum. Mereka mencoba mengganti gambaran tentang proses dalam rumusan yang menyangkut siswa yang dapat diamati. Kategori yang diajukan adalah identify, yang kedua name, yang ketiga describe, yang keempat construct, yang kelima order, dan yang keenam demonstrate. Bagian terakhir yaitu The Block. The Block mengatakan bahwa taksonomi belum diilhami oleh masalah evaluasi. Jika Gagne dan Merrill bertitik tolak pada kondisi belajar, maka The Block tahun 1972 mengemukakan model yang didasarkan pada tujuan-tujuan mengajar. Ia mengajukan 3 arah dalam kegiatan mengajar, yaitu from partial to more indirect learning, yang kedua from limited to fundamental learning, dan yang ketiga itu from special to general learning. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai materi taksonomi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.